Selamat siang, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tentang suatu bisnis yang dapat dijadikan dapat dicari aspek-aspek dari sedikit kelayakan bisnisnya. Kebetulan kami dari kelompok 2 menggunakan salah satu bisnis dari rekan kami, yakni Ideacraft yang bergerak di bidang buket, ada buket bunga, seserahan, dan juga mahar pernikahan. Baik, sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yakni ada pertama saya sendiri, Gaga Satrio, yang kedua ada Muhammad Farid, yang ketiga ada Wildan Hilmi, dan yang terakhir ada Anggit Ramadhan Pratami. Next. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada Ideacraft, yang kedua ada studi gerakan bisnis, yang ketiga ada kesimpulan. Next. Baik, Ideacraft ini adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang buket yang sudah berdiri sejak tahun 2019, yang didirikan oleh salah satu kakak atau saudara dari rekan kami, yakni bernama Ria Silvia, SE, sejak tahun 2019. Ia mendirikan bisnis ini dikarenakan dia ingin fokus pada keluarganya dan juga ingin memajukan bisnis yang ia inginkan. Next. Nah, seperti yang kita ketahui, studi kelayakan bisnis merupakan dasar untuk menilai apakah kegiatan investasi atau suatu bisnis itu dapat dijalankan. Bagi penanam modal, SKB ini dapat memberikan gambaran prospek bisnis dan seberapa besar kemungkinan tingkat manfaat atau benefit dapat diterima dari suatu bisnis, sehingga hal ini merupakan dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Saudara Gagah atas waktunya. Ini tuh bagian dari contoh yang sudah dijalankan Ideacraft. Itu ada buket bunga ya, dan di tengah itu ada Instagram, sosial media Instagram, dan yang terakhir itu sebuah produknya dari Ideacraft, studi kelayakan bisnis. Ideacraft juga itu keuangan. Yang pertama, sumber keuangan, owner sendiri mendapat sumber pendanaan dari modal sendiri, yaitu hasil dari sisa uangnya selama bekerja di suatu perusahaan dan menggunakan uang suaminya sebagai bentuk hadiah. Dan yang kedua, operasional, meliputi penentuan lokasi produk dan pemasaran berada di rumah. Berarti ini tuh home industry ya. Dan yang kedua ada luas produksi dan tata letak produksi. Untuk luas produksi sekitar 1/4 dari luas rumah yang terletak di bagian ruang tamu. Dan yang terakhir, penyusunan peralatan pabrik. Dalam melakukan penyusunan peralatan, owner meletakkan alat-alat produksi di tempat gudang penyimpanan produk yang ada di dalam kamar kedua. Terus yang ketiga ada manajemen dan organisasi, meliputi pelaksanaan dan pengendalian. Terus ada aspek hukum produk Ideacraft. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek atau bisnis yang akan dibangun dan dioperasikan. Selanjutnya ada aspek pemasaran pada produk Ideacraft. Dapat dianalisis dengan beberapa indikator bauran pemasaran, yaitu strategi produk Ideacraft ini menyediakan menu buket berupa uang, bunga, makanan, dan cemilan. Yang kedua, ada strategi harga pada Ideacraft sudah tepat. Harga ditetapkan berdasarkan perhitungan harga pokok, berdasarkan rumus HPP persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Dan yang terakhir ada strategi lokasi dan distribusi Ideacraft berada di kota dan Kabupaten Bekasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi adalah aspek geografis sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya dampaknya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Bukan hanya itu, sumber daya manusia juga harus selesai dengan keadaan tempat kita memulai sebuah usaha, karena peningkatan ekonomi berpengaruh terhadap hal tersebut, sebagaimana contoh dari aspek ekonomi produk Ideacraft. Lalu ada aspek sosial. Aspek sosial merupakan hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya
yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Mengenai penindasan tersebut adalah suatu kekerasan, ancaman, dan paksaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau orang lain. Analisis dalam bidang sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara masyarakat dengan perusahaan, di mana perusahaan atau organisasi sebagai lembaga sosial. Lalu yang kedua, ada perubahan keadaan sosial yang kompleks. Perubahan sosial merupakan kondisi struktur sosial yang terdiri dari masyarakat dan lingkungan sekitar di dalam suatu daerah tertentu. Lalu yang ketiga, ada perubahan dalam masyarakat pluralistik. Masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan juga politik. Masing-masing kelompok berusaha mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu efektif. Berkaitan dengan yang di atas, hendaknya bisnis memiliki manfaat-manfaat sosial yang hendaknya diterima oleh masyarakat, seperti membuka lapangan kerja baru. Maksudnya dibukakan proyek bisnis akan mengarahkan masyarakat sekitar untuk turut serta membuka lapangan kerja baru. Lalu yang ke-8 ada aspek politik. Aspek politik adalah suatu kondisi yang terjadi akibat adanya isu, spekulasi, dan rumor karena kondisi politik dari pemerintah yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran. Analisis dalam bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, isu strategis. Isu strategis merupakan suatu informasi pemberitaan sosial yang mencakup informasi publik yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, masyarakat, dan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu rangkaian atau struktur kepemimpinan di dalam suatu wilayah tertentu. Lalu yang ketiga ada kerjasama pemerintah. Kerjasama pemerintah merupakan suatu perjanjian pemerintah suatu wilayah dengan pihak-pihak lainnya agar pemerintah mau bekerja sama dengan perusahaan. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan di sini, studi kelayakan bisnis merupakan penelaahan atau analisis tentang apakah suatu kegiatan investasi memberikan manfaat atau hasil bila dilaksanakan. Kemudian studi kelayakan bisnis ini telah banyak dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat yang bergerak dalam bidang bisnis. Sejauh ini kegiatan dan kesempatan tersebut dapat memberikan manfaat atau benefit bila bisnis dilakukan. Studi kelayakan bisnis ini yang terjadi pada Ideakrab meliputi aspek keuangan, aspek operasional, aspek manajemen dan organisasi, kemudian aspek hukum dan produk Ideakrab, aspek pemasaran pada produk Ideakrab, aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga aspek politik. Semua itu dilakukan untuk menilai apakah kegiatan investasi atau bisnis ini layak untuk dijalankan. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.